aku. Matur nuwun. Sing akeh. Gusti, ya Allah, delok-delok. Iki barter. Wis hati-hati, heeh. Bye. Matur suwun lho ya. Di gua awakne sakmene mbiyane. Matanya ini dicelekkan seperti ini terus kemudian disenteri itu kayak mayat hidup gitu loh Mbak Ubesti. Saya sudah ndredeg sekali baru pulang dari Indonesia, pindah majikan lagi. Ya Allah, pusing sekali saya. Mbak. Kenal Indo, Mbak? Kenalan, Mbak? Papua Nugini, Mbak. Papua Nugini, Mbak. Buontra tuh. Masya Allah. Ini oleh-oleh dari Indonesia. Ya Allah, Rioyo nih. Sek. Lu kan aku rong minggu neng Indonesia kok Anda tidak menakokkan sama sekali. Ora, aku takut mengganggu. Ya Allah. Jan. Apa nih? Maaf kalau bentuknya berantakan seperti aku. Matur nuwun. Tapi Sing kan akeh. ceritanya Gusti, ya aku Allah, kan delok-delok. beli Iki barter. itu kan. Heeh. Terus kebetulan nggak antri. Nah, aku belilah, tak kasih kamu. Matur suwun sesone. Ya matur suwun iki, Beh. Wah, kemen. Anu, mantung-mantung. Asli niki isine gak sepiro. Ya ben dimakmi mbek sampean sing anu, sing Asli niki isine iki gak sepiro, maksudnya iki gak barang wokeh ngono lho. Tapi kan mlentung-mlentung ini iki. Gek iki klek ditenet, bledos. Nah, makane. wis gak apa-apa. Tapi ngono e kena nganu lho, kena bagasi sekilo lho aku ning anu ning apa internasional. Gek piro ngono wis bayare? 1,8 juta. Lah, ngene koncoku ning ngendi? Jakarta. Tapi petugasnya termasuk pinter loh, Mbak. Diarahne ngene, Mbak, ini kamu kelebihan bagasi. Kalau misalnya kamu tenteng, kamu nggak usah bayar. Tapi kalau kamu maksa taruh di bagasi, kamu bayar 1 juta berapa ngono. Weh, mamangane kuwi aku yo kon bayar. Kan aku takok, ini kelebihan 1 kilo, Mbak. Terus tak ngenek nih. Ini kalau seumpamanya bayar berapa? Kan takok ngono yo. Lek pampane bayari murah aku tak bayar ngono ae. Lek pampane larang tak bongkar. Aku kan ngono to. Terus bari ngono di hitung ki 1.700.000 piro. Pae meh 1,8. Terus aku ngene, gila kan muni ngono to. Nganu saya bongkar aja aku ngono terus ditakoni. Ini barang penting toh nih. Bukan, ini cuman makanan doang akan ngono. Terus bari ngono, mbok terus nganu petugas iki langsung nyapo ngono terus ditempleki nganune kae stiker bagasi kae terus dilolosne wis gak bayar aku. Tadi yo gak bongkar-bongkar. Jan. Iki kok sampean nangetin ya soalnya iki mambeng wingi iki yo. Delok Mbak Besti Jan. Iki mambeng kan tuku, asine kancaku wong Taiwan, pengen mangan anu iki enggak, tom yum enggak. Oh, aku ngono terus tak terne mambengi jane amaku mau ro. Cuman aku kan enggak penak to. Terus inilah. Ya wis lah sesuk ae terus iki mah aku telepon bosku. Awakmu mulai jam piro? Aku ngono. Sekitar jam 3 jam 4 lah tekan omah. Ya wis aku tak metu ya. Dietmu berhasil. Rumahku rada cilik. Nah, timbangannya sing dak anu kae. Aku teko ngomahe dilokne sing bokoke kok tampah lah sing alah ya Allah Jan. Ndak ngerti lek wong seksi baheno kaya kene dilolone. Padahal seksi kowe. Terus aku tak wingi. Lah aku sing kok ora jiko. Aku ki wis jiko. Oke kene omah. Apa jenenge? Aku ki ngene, lah sing tak pikir apa? Aku ngono bocah ya wis mentas, omah duwe. Gur bojo tok ora duwe, tapi lek bojo ora duwe iki aku santai aku. Penting duit. Iya, duit ya duwe. Arep jajan, arep mangan enak, arep blonjo, arep nggawe klambi apik, arep tuku barang larang kelakon. Sing dipikir apa jarene? Lemah. Lah iya, sing dipikir apa? Ra lemu ki rugi yo. Try. Bener. Ning Taiwan iki kuru-kuru kok ndek Dikira ngenes. Dikira ngenes. Lah makane.
Lah iki makde nyapa? Turu, makde turu. Iki makan gak adus wong gak njaluk adus sedine makane santai. Ndak wingi sampean WA ndek iki wong iki arep wis lagi omong tok minta mandi sama keramas. Dadi kan kudu nyepak-nyepak nih adus ki kudu dilapi sitok-sitok ngono kae. Dadi sawi. Ra cukup waktu 2 jam. Lah iya. Iki nggonku sing tengah iki. Oh, sampe sing iki. Heeh. Apartemennya Jiro. Oke aja toko kono. Oh alah. Berarti wombok banget ya? Iya, heeh. Belum maksudnya ki belum jelas hilale metune kapan. Hati-hati ya. Ya, aku terima kasih. Sama-sama. Ndak ditane kerenjang wae. Oleh nganu, Mbak Desti. Oleh bontrot. Indonesia. Pak Indonesia Raya Merdeka. Pas doang lho. Videonya sandaya ulak rong kober ngedit. Yang penting anu, wis padha ngenteni Mbak Jian, videone Mbak Jian. Tuh, iya. Ya wis hati-hati, heeh. Bye. Matur suwun lho ya. Di gua awakne sakmene mbiyane. Iya, siap. Oke, Mbak Bu Besti, Yuni sudah pulang. Saya sudah balik ke atas dan jangan bocah sitok kayak pokok iki selalu barter ngene iki lho. Guweting aku. Pola dikai opo iki selalu membalikkan jan. Ngene iki malah bingung saya nanti membalikkannya lagi. Dipasih sak tas Mbak Besti. Oke, ini ada ini minuman terbaru dari Macu ini. Dulu saya tukang nukoni Macu waktu di tempatnya Pak Bos karena gerainya itu dekat dari rumahnya Pak Bos. Kalaupun pakai Uber Eats atau Foodpanda itu bayarnya cuma 10 atau 15 NT kayak gitu ongkirnya. Karena di sini jauh jadi sudah lama sekali. Ini yang terbaru. Jadi ini tuh kayak semacam jus alpukat tapi ada stroberinya kayak gitu. Dan saya belum sempat jajal karena kemarin pulang ke Indonesia. Terus kemudian ini adalah My Donut. My Donut ini tuh terkenal ya di Jepang dan di Taiwan. Terus gerainya itu pas ada di depan apartemennya Yuni. Jadi alhamdulillah sekali tidak perlu antri wes oleh janda. Nah, inilah ceblok Mbak Besti. Akan rengket sih. Terus entahlah ini apa. Ini tulisannya sepertinya ini makanan kayak makanan gurih gitu. Ini tulisannya Cina sama Thailand. Jadi saya tidak mudeng. Coba saya deloknya lagi. Oh, ini ada bihun. Oh, saya tidak tahu jenengnya. Mungkin tom yum kali ya. Ini bihun. Terus ini kayak ada kuahnya gitu. Jadi nanti dimakan nanti malam. Alhamdulillah tidak usah tidak usah bikin, tidak usah masak menu untuk buka puasa gitu. Terus kemudian kurma, Masya Allah. Matur suwun Yuyun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Moga-moga kamu dimanapun berada selalu dalam keberuntungan, diberi keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah dan didekatkan jodohnya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Wes ini Mbak Bu Besti, ini mau saya lebokkan ke kulkas, terus saya mau tidur. Mak deku tadi tuh saya tinggal ke bawah itu tidur Mbak Bu Besti. Terus saya naik ke atas lagi, padahal saya ngobrol sama Yuni itu nggak ada 30 menit, paling sekitar 20-15 menitan lah. Lah kok pas delok TV nyenuk di sana lagi ndak pokro. Dan saya mau cerita ya. Jadi kemarin tuh waktu saya nyampe rumah majikan itu sekitar jam. Ini kok kameraku rada miring mincle gini Mbak Besti. Saya tak jejekan. Wes. Ini soalnya nganunya itu tripodnya itu kayak dari sononya itu sudah mencel kayak gitu. Jadi yo pancen barang murah Mbak Besti njaluk api yo tidak ada. Jadi saya tuh kemarin itu nyampe rumah majikan itu kira-kira jam 12 lebih 10 atau berapa, pokoknya jam 12 lebih. Terus kan saya kan tidak dikasih kunci ya Mbak Bu Besti, sama Mas Bos itu pintunya memang dibuka sedikit jadi biar saya bisa masuk kayak gitu. Dan takutnya Mas Bos itu nanti saya nyampe rumah Mas Bos tidur tidak bisa bukain pintu kayak gitu, saya nunggu di luar kayak gitu. Jadi sama Mas Bos itu pintunya dibukain sedikit kayak gitu biar saya bisa masuk, biar tidak usah celuk-celuk kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Nah pas saya buka pintu terus kemudian saya memasukkan koper, Mas Bos itu ternyata belum tidur. Jadi beliau bangun mendengar gemblodakan itu, beliau bangun. Terus pas saya
masuk rumah itu kalian tahu langsung diperaduli kelakuan nih Mak D, Mbak Bu Besti, yang kebanyakan minum, tidak mau olahraga, terus diomongi angel dan lain sebagainya, diperaduli. Kayak kalau seumpamanya kita nitip anak terus kemudian anak kita nakal gitu loh, diperaduli seperti itu saya itu. Jan. Terus kemudian paginya waktu saya itu mau nyuci baju, jadi saya itu kan sebelum pulang ke Indonesia, baju yang saya pakai malamnya sama anduk yang saya pakai mandi, kan saya mau berangkat itu mandi dulu ya Mbak Besti, itu kan semuanya saya masukkan ke dalam keranjang cucian khusus saya. Jadi saya itu punya keranjang cucian sendiri, Mak D punya keranjang cucian sendiri, Mas Bos punya keranjang cucian sendiri, jadi kita bertiga itu punya tempat masing-masing kayak gitu. Nah, baju yang saya pakai semalam itu sebenarnya tidak kotor Mbak Bu Besti, karena cuma dipakai tidur beberapa jam saja. Tapi karena sudah dipakai dan saya mau pergi ke luar negeri selama 2 minggu, jadi saya masukkan ke dalam keranjang cucian. Karep saya nanti saya pulang saya cuci, karena kalau saya nyuci pas waktu itu juga tidak nutut waktunya ya toh. Terus kemudian saya lebokkan di keranjang cucian saya. Tahu-tahu waktu saya sudah balik ke sini sudah dijemur semua sesempak-sempaknya. Jadi secelana-celana dalam saya itu semuanya sudah dicucikan, BH-BH saya itu semuanya sudah dicucikan. Kemungkinan yang menyuci itu adalah Ai, istrinya Mak D, Mbak Bu Besti. Kemungkinan. Kalau Mas Bos mungkin ya enggak mungkin lah, Mas Bos gabut banget nyuci ini kelambiku. Kemungkinan Ai. Diombah nih pisan itu dijerengi di situ baju saya, sempak-sempak saya, ya Allah. Izin sekali saya, malu Mbak Besti. Tak tudoi ya Mbak Besti. Tuh, ini tuh celana saya. Ini sempak celana dalam saya. Diombah nih ya Allah, jan gak genah blas. Mau kirim paket untuk Vivia sama Ira Mbak Besti. Aduh, capek sekali Mbak Bu Besti. Oke, saya mau cerita ya. Jadi semenjak saya baru pulang dari Indonesia kemarin itu, Mak D itu langsung drop Mbak Bu Besti. Jadi pas saya baru datang itu tuh sebenarnya kondisi beliau itu oke, baik-baik saja. Tapi sehari setelah itu tuh saya kayak notice kalau beliau itu mulai nggak bagus. Jadi saya itu ngapali ketika kondisi beliau itu nggak bagus, karena beliau itu menderita gagal ginjal sama siriosis hati ya Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu kayak nggak bisa, tubuh beliau itu tuh nggak bisa mengurai amonia dalam tubuhnya kayak gitu. Kalau kita kan bisa keluar lewat urin, lewat feses kayak gitu ya. Mak dia itu nggak bisa, harus dibantu obat-obatan dan lain sebagainya. Terus sehari setelah saya pulang dari Indonesia itu saya notice kalau beliau itu nggak baik-baik saja. Karena ketika pegang barang itu tuh biasanya kalau Mak dia normal, kalau seumpamanya megang barang ya dipegang cek gitu ya. Ini tuh enggak. Kalau mau pegang gitu kayak tangannya tremor gitu loh, tiba-tiba gerak sendiri kayak gitu. Nah kalau seperti itu tuh beliau biasanya amoniaknya lagi tinggi kayak gitu. Terus tapi karena berhubung beliau itu ditanyain masih nyambung, masih bisa jalan dan lain sebagainya, jadi saya pikir mungkin dosis untuk obat pencaharnya itu ditambahi kayak gitu, nanti biar berak terus, nanti bisa normal. Tapi ternyata setelah saya notice itu, besoknya itu tuh Mak D sudah nggak bisa bangun lagi Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu sudah benar-benar cuman tidur doang, dipanggil nggak nyaut, matanya ini dicelekkan seperti ini, terus kemudian disenteri itu masih merespon cahaya, cuman kayak nggak kayak kita normal kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Aduh, wes saya sudah ndredeg sekali, karena di Taiwan itu tuh ada kepercayaan bagi TKW kayak gitu, kepercayaan di kalangan TKW di Taiwan gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya kita itu sudah pernah ngopeni pasien, terus kemudian pasiennya meninggal, itu biasanya kalau ganti majikan itu nanti pasiennya juga nggak lama
meninggal juga kayak gitu. Jadi kayak kutukan gitu loh, sekali ngopeni pasien sampai meninggal itu biasanya kalau pindah-pindah majikan itu tuh nanti masalahnya juga pasiennya meninggal kayak gitu Mbak Bu Besti. Saya sudah ndredeg sekali, baru pulang dari Indonesia terus kemudian nyampe Taiwan, pasienku drop koyok ngono, berbaring doang di kasur, nggak bangun, dipanggil nggak ngerespon, nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa, obat semua nggak bisa diminum walaupun digerus, disuntikkan gitu, nggak bisa Mbak Bu Besti, mutah semuanya balik. Jadi aduh, aku mikir gini, ya Allah, ini baru balik dari Indonesia terus seumpamanya pasienku amit-amit sampai nggak ada, terus pindah majikan lagi, ya Allah pusing sekali saya. Jangan. Terus aku berdoa terus Mbak Bu Besti, semoga kondisinya Mak D ini membaik kayak gitu kan. Akhirnya karena Mak D itu tidak bisa minum obat sama sekali dan kita itu harus mengeluarkan amonia dalam tubuh Mak D, cara satu-satunya yang saya sama Mas Bos pakai adalah dengan menyuntikkan obat pencaharnya itu lewat dubur Mbak Bu Besti. Jadi dilebokkan silit kayak gitu. Kita pakai suntikan yang gede. Kalian tahu suntikan gelonggongan yang biasanya buat nyuntik sapi itu, kalau kalian ngopeni sapi atau lembu pasti tahu lah ya. Suntiknya itu gede kayak gitu, terus kemudian bolongannya itu juga panjang. Nah, kita pakai itu karena airnya, jadi obat pencaharnya itu harus dicampur air sampai berapa cc kayak gitu, banyak sekali Mbak Bu Besti. Terus itu nanti disuntikkan lewat dubur, terus kita menenet duburnya itu kan, dubur kan bentuknya ngene ya Mbak Bu Besti. Nanti kalau beol kan biasanya buka gitu ya. Nah, ini kita tekan, saya sama Mas Bos itu menekan kayak gitu biar cairannya itu tidak langsung keluar, biar cairan obat pencaharnya tadi loh, biar tidak langsung keluar. Jadi ditahan dulu sekitar 5 menitan. Jadi saya sama Mas Bos itu nuwenet pokoknya Mak D kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan ya Allah, aku lek kelingan. Terus kemudian setelah 5 menit berlalu baru kita jarkan kayak gitu, kita lepaskan pelan-pelan. Nah, itu beraknya apa itu kotoran feses-fesesnya Mak D dalam usus itu keluar semua, tapi keluarnya ya dalam bentuk cair Mbak Bu Besti karena kita gelonggong tadi lewat dubur tadi kan ya. Terus itu selama berhari-hari itu kita melakukan seperti itu dan sehari itu 3-4 kali. Muasaknya saya itu kalau ngelihat Mak D seperti itu, karena walaupun bagaimana ya Mbak Bu Besti itu sakit sekali rasanya itu nggak enak sama sekali, karena saya itu pernah kalau seumpamanya medical check up di Taiwan itu kita harus nyetor feses ya Mbak Bu Besti, jadi menyetorkan tainya itu untuk mengecek apakah kita itu cacingan atau tidak. Jadi di Taiwan itu kalau seumpamanya kita itu cacingan itu bermasalah sekali, nanti kita bisa dikarantina kayak gitu, dikasih obat sampai cacingannya sembuh. Tapi kalau cacingannya tidak sembuh, kita bisa terancam dipulangkan ke Indonesia karena dianggap nanti nular-nulari pasien kayak gitu. Jadi ketika saya medical check up, kalau tidak bisa BAB itu pakai obat yang didulekan di dubur kayak gitu, terus nanti bisa keluar BAB-nya kayak gitu. Dan itu rasanya itu nggak enak banget Mbak Bu Besti, padahal saya pakainya cuman kecil saja ya. Itu sampai beberapa jam ke depan itu perut saya itu rasanya kayak melilit sekali. Apalagi Mak D yang sebanyak itu, saya bayangkan ya Allah mesaknya sekali kayak gitu. Terus Mas Bos itu waktu menyuntikkan itu obat pencaharnya itu beliau juga nangis karena mesaknya bapak ya toh. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, ini demi kayak nguber nyawane Mak D gitu loh Mbak Bu Besti. Dan itu berlangsung sampai sekitar 1 mingguan. Kebetulan pas kita menyuntikkan itu, pas Mak D kondisinya seperti itu, kebetulan itu tuh Mas Bos lagi cuti. Jadi waktu saya pulang dari Taiwan itu Mas Bos itu libur seminggu Mbak Bu Besti. Jadi untungnya kayak gitu dibantu sama Mas Bos. Kalau seumpamanya saya sendirian, saya angkat tangan nggak sanggup Mbak Bu Besti. Jadi begitu 1 minggu berlalu seperti itu, Mas Bos bilang kalau seumpamanya nanti malam Mak D tidak sadar-sadar juga masih keadaannya seperti itu, terpaksa kita bawa ke rumah sakit. Sebenarnya dari awal Mak D seperti itu tuh saya sudah mengusulkan kepada Mbak Bos sama Mas Bos untuk kita bawa saja ke rumah sakit, tapi mereka berdua nggak mau karena dulu itu sudah pernah seperti itu, dan di rumah sakit itu penanganannya juga sama seperti kita menangani Mak D sekarang kayak gitu Mbak Bu Besti, cuman dikasih obat
pencahar lewat dubur kayak gitu supaya amoniaknya itu keluar semua. Nanti kalau amoniaknya sudah keluar semua, sudah di batas normal, itu nanti Mak De sadar sendiri kayak gitu kata Mas Bos sama Mbak Bos. Tapi namanya saya itu sudah pernah ngopeni orang yang sampai sakaratul maut, terus melihat Mak De seperti itu, terus kemudian saya melihat lidahnya Mak De itu sudah menekuk ke belakang. Itu jujur saya khawatir, takut sekali Mbak Bu Besti, apalagi saya baru datang dari Indonesia ya kan, terus nyawang pasienku koyok ngono lek sampai lewat sampai wassalam pindah majikan neh jangan ya Allah. Kayak gitu. Terus setelah 1 minggu Mak De digelonggong seperti itu Mbak Bu Besti, pas Mas Bos bilang nanti kita gelonggong lagi kalau saya sudah pulang kerja kayak gitu kan. Mas Bos masuk hari pertama kayak gitu kan. Lah Mas Bos berangkat kerja selang sekitar 30 menitan Mak De itu miring sendiri Mbak Bu Besti, yang tadinya itu melumah saja, cuman berbaring saja tidak bisa ngapa-ngapain karena ya kayak amit-amit, mohon maaf ya Mbak Bu Besti kalau seumpamanya saya salah ngomong, kayak mayat hidup gitu loh Mbak Bu Besti, cuman bisa berbaring meneng tapi tidak bisa merespon apapun kayak gitu. Nah itu tuh tiba-tiba saya ngelihat Mak De kok miring kayak gitu, langsung saya deketin, ternyata mata beliau terbuka. Terus kemudian waktu saya mendekat itu Mak De itu melihat saya, terus kemudian saya tanya, Mak De apa kamu bisa melihat saya bilang seperti itu ke Mak De. Terus beliau menjawab bisa. Alhamdulillah, saya itu langsung seneng sekali Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya langsung menyiapkan kayak minum biar beliau itu minum, karena berhari-hari beliau tidak minum sama sekali ya Mbak Bu Besti. Saya kasih minum, terus kemudian saya tanya apakah kamu mau makan buah atau makan apa kayak gitu, karena ya selama 1 minggu lebih itu beliau nggak kemasukan apa-apa. Terus kemudian Mak De itu mau makan bubur Mbak Bu Besti, terus kemudian mau makan pepaya kayak gitu, dan habis banyak banget, 1 mangkok gede itu, 1 mangkok ini itu tuh habis buburnya Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya kasih 1 mangkok kecil pepaya, tapi mangkok kecilnya itu munjung kayak gitu juga habis. Ya Allah, alhamdulillah saya lega sekali Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya video, terus langsung saya kirimkan Mas Bos, Mbak Bos sama Ai kayak gitu. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada saya, padahal ini bukan karena saya, tapi memang kerjasama kita semua untuk yaitu nguber nyawone Mak De itu Mbak Bu Besti. Makanya itulah sebabnya ketika saya balik ke Taiwan, saya upload videonya itu lama banget karena ya tidak bisa ngedit Mbak Bu Besti karena kondisinya Mak De seperti itu. Jadi siang malam itu jagain Mak De, nguber nyawone Mak De Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya saya posting videonya itu sudah terlambat sekali, ya harap dimaklumi karena kondisinya seperti itu. Ditelepon sama bakul langganan Mbak Bu Besti, katanya Yuni tuh ngirim jajan lagi. Jan bocah sitok ki rajin sekali lek kon tonjok-tonjok. Terus tadi saya juga mesisan belanja barang saya yang habis Mbak Besti. Ini bakulnya. Oh itu, Mbak. Halo guys. Hah? Ada? Oh. Jantuman bocah sitok kayak. Heran aku. Hai. Kamu kemarin habis pulang Indo ya? Iya, habis pulang Indo, Mbak. Cuman 2 minggu tapi. Enggak lebaran di Indo. Ya? Amit. Amit ya. Ya. Aku udah kasih THR buat kamu ya. Hah? THR buat kamu. Ya Allah, makasih. Makasih, Mbak. Makasih aku banget. Ya, Mbak. Ya, hati-hati. Kamu masuk aja. Ya. Makasih ya, Mbak. Wah, oleh sak kresek. Hari ini cuacanya mendung kelabu Mbak Bu Besti, tanggal tua. Jadi sesuai dengan mood hari ini. Tidak ada duit, mendung kelabu. Tapi dapat tonjokan 1 kresek.
Jadi ini tadi saya ngasih uang mbaknya itu karena sekalian belanja ya. Jadi mesisan mbaknya ke sini saya nitip beberapa barang saya yang sudah habis kayak kopi itu. Masya Allah Mbak Besti, delok lah. Jan Wahyuni tuh wes Masya Allah tenan. Lemah teles yun Gusti Allah yang bales.